Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat para asatir ya, yang dari hari pertama mendampingi kalian ya. Luar biasa ini asatir. Ya. Dan anak-anakku semuanya. Jadi malam hari ini kita coba belajar tentang fatwa. Ya, sebenarnya di usul fiqh kalian nanti sudah ada ya. Di buku usul fiqh kalian ada. Tapi ya, ismahuli an atakallam bil lughah al-Indonesi ya. Bil lughah al-Indonesia. Ya. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Ya, baik. Malam ini ya, anak-anakku semuanya, kita akan belajar tentang manahij al-fatawa. Ya, al-fatawa jamak dari al-fatwa ya. Fatwa jamaknya fatawa atau al-fatya ya. Nah, fatwa ya, nanti kita akan elaborasi, kita akan kupas. Yang pertama coba ingat-ingat dulu sebelum nanti saya ini nanti istimbatnya ini. Satu, bayani, kulu jamatan, bayani. Bayani. Ya, ingat ya, satu ya. Nanti diingat-ingat itu satu, bayani. Yang kedua, ta'lili. Kulu jamatan ta'lili. Yang ketiga istislahi. Apa itu bayani, ta'lili, istilahi ya, nanti saya akan jelaskan itu di akhir. Karena itu merupakan thariqatu istinbat al-ahkam fi al-fatawa. Ya, paham tum? Ya, cara mengambil kesimpulan dalam berfatwa. Apa yang kalian tahu dari fatwa? Tadi Ustaz Doni sudah menyebutkan ya. Ya. Al-fatwa ya. Ini secara bahasa ya. Kalau kita belajar ya, kalau kalian kuliah ya, definisi ini dari bahasa dulu. Secara istilah, misalnya sekolah secara bahasa itu apa? Baru secara istilah. Pesantren secara istilah, secara bahasa apa? Baru secara istilah. Begitu juga ketika kita memahami sebuah konsep dalam hal fatwa. Maka ya, fatwa itu secara bahasa dan secara istilah. Apa secara bahasa ya? Mutlaqul ikhbar bisyai' binau'in minal idah ya. Jadi sesuatu ya, mutlaqul ikhbar ya. Ikhbar itu apa? Informasi, berita ya. Binau'in minal idah. Jadi ya, kalau fatwa berarti ada yang bertanya ya, ada yang bertanya ya. Maka ada penjelasan ya. Jadi ada yang bertanya, ada hal yang kurang jelas ya, ada hal yang kurang jelas, maka dijelaskan ya. Al-ikhbar bisyai' ya, pemberitahuan terhadap sesuatu ya, binau'in minal idah ya. Jadi di sini ketika fatwa ya, ini tidak bisa berdiri sendiri
Jadi fatwa tidak mungkin keluar tanpa ada orang yang meminta untuk berfatwa. Bisa dipahami ya? Jadi tidak ada fatwa kecuali ada orang yang bertanya tentang sesuatu. Maka fatwa itu muncul. Jadi fatwa itu bukan inisiatif para ulama. Ya. Inisiatifnya siapa? Ada yang bertanya tentang suatu masalah yang mungkin ya tidak didapati dalam Al-Qur'an dan hadis secara sharih. Ya, tapi ada hukumnya secara eksplisit ya. Tidak secara implisit ya. Maka ada yang bertanya, bagaimana hukumnya? Misalnya tadi Ustadz Doni mengatakan, bagaimana hukumnya tentang cryptocurrency? Ya, nanti ada Bitcoin, ya, ada yang lain-lain ya. Cryptocurrency sebagai alat tukar atau sebagai alat investasi. Nah, ini berarti kalau ada fatwa, perlu yang diingat apa? Ada yang bertanya. Nah, oke. Nah, di dalam syariah al-ikhbar an hukmillahi ta'ala fi amrin mas'ulin anhu syara'an. Nah ini, padahal yang ditanyakan secara syariah. Ya, al-ikhbar an hukmillahi ta'ala fi amrin mas'ulin anhu syara'an. Ya, wa tawdihuhu lisail, dan jadi ikhbar, pemberitahuan terhadap hukum-hukum Allah ya dalam hal pertanyaan ya, fi amrin, dalam masalah yang dipertanyakan ya. Secara syariat seperti apa? Seperti tadi yang Ustadz Doni katakan, bagaimana hukumnya ya kita menggunakan cryptocurrency untuk jual beli atau investasi ya. Maka di sini seorang yang bertanya itu perlu penjelasan, wa tawdihuhu lisail, penjelasannya kepada yang bertanya. Perlu digaris bawah, ala ghairi wajhil ilzam. Jadi fatwa itu tidak harus dilakukan. Ya. Jadi melaksanakan fatwa itu baik, ya. Tapi tidak melaksanakan itu tidak apa-apa. Min ghairi wajhil ilzam, itu yang jelas. Maka ketika fatwa ulama tentang misalnya bunga bank, ya, kenapa tidak semuanya orang menabung di bank syariah? Ya, padahal Majelis Ulama Indonesia sudah melarang atau menyatakan bahwa bunga bank adalah haram. Ya, karena ala ghairi wajhil ilzam, atau sebagian ulama mengatakan bahwa itu haram. Ya, karena fatwa itu tidak harus selalu dilaksanakan. Ya. Walakinnal aula an tu'raf bi anna ikhbar 'anil hukmi asy-syar'i wa laysa hukmallah, ya. Jadi hukum syariat ya, bukan hukmullah. Apa bedanya hukmullah dengan hukum syariah? Ya, kalau hukmullah ya dengan hukum syariah apa bedanya? Syariah syir'atan wa minhaja ya. Kalau syariah berarti sudah menjadi ya apa? Ada pelajaran waktu saya kuliah S1, ada tarikh at-tashri' al-islami. Tarikh tashri' al-islami. Sejarah pembentukan syariah. Ya. Jadi ada fasenya syariah yang kita jalankan sekarang itu tidak muncul sekali ya. Ujuk-ujuk langsung menjadi
syariah yang kita jalankan ya, mulai dari sholat, puasa, zakat itu tadrijian. Ya. Hukmullah, bagaimana hukum Allah ya? Ketentuan Allah itu ya sudah clear. Ya. Misalnya berbuat baik mendapat pahala, berbuat maksiat mendapatkan dosa. Ya, itu hukmullah ya. Kemudian, nah, karena kita belajar dari berbagai negara, ya, maka ta'rif inda daril ifta al-misriyah. Jadi, ya, kalau dulu pada masa Ibnu Taimiyah, ya, kan kalau kita belajar madzhab al-arba'ah, mulai dari Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, kemudian ada Hanafiyah, ada Malikiyah, ada Syafi'iyah, ada Hanbaliyah, ya. Maliki berarti Imam Malik, kemudian Malikiyah berarti murid-muridnya, ya, atau pengikutnya, dan seterusnya, ya, sampai pada masa misalnya Ibnu Taimiyah, atau sekarang ada ulama kontemporer yang bernama Yusuf Al-Qaradawi, ya, menulis tentang fatwa dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa fatwa itu ya ada yang sifatnya individual. Artinya berarti bahwa ya ulama-ulama tadi ya ada Fatwa Ibnu Taimiyah ya, bukunya 21 jilid. Saya punya itu di rumah. Ya. Berarti ada murid-muridnya Ibnu Taimiyah ketika itu bertanya setiap hari ya, kemudian pertanyaan dan jawabannya ditulis, maka menjadi buku Fatwa Ibnu Taimiyah. Bukunya segini. Saya punya, alhamdulillah. Kemudian ada fatwa yang ulama kontemporer, ada fatwa karyanya Abu Yusuf Al-Qaradawi, itu ada 3 jilid, lumayan tebal-tebal ya. Saya cari buku saya nggak tahu kemana ini, ada 3 jilid ya. Sebelum revisi mungkin bisa jadi karena beliau masih hidup, bisa jadi ada revisi ya. Nah, begitu juga yang lainnya. Ini adalah fatwa yang dilakukan oleh ulama. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa mufti berarti apa? Orang yang berfatwa, orang yang punya otoritas untuk berfatwa, itu tentu ulama, ya, bukan orang bodoh, ya. Ya, jadi ini perlu digarisbawahi bahwa berfatwa itu tidak sembarangan. Nah, kalau dalam konteks negara, ya, negara misalnya ada Mesir, ada Indonesia, ada Turki, ada Maroko dan lain sebagainya, itu dilembagakan namanya Darul Ifta. Ya, kalau di Kuwait ada Majma' Buhus ya, lil Fiqh al-Islami ya. Kalau di Saudi ada apa? Ada apa? Saudi? Kalau di Indonesia dulu ada apa? Indonesia? MUI ya. Nah, Saudi nih. Mana nih Saudi? Nah, Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhus wal Ifta. Ini Saudi. Ya. Jadi sekarang ya, kalau bicara dalam fatwa dalam konteks negara ya, ini menjadi lembaga. Ya, lajnah. Nah, nanti saya jelaskan bentuknya dalam hal apa saja. Sampai mana tadi ya? Ya, Darul Ifta ya. Secara bahasa tentu tidak jauh beda ya. Abana lahu asyaral Qur'anal Karim ila hadzal ma'na ya. Aftahu fil amr au abana lahu, ya, menjelaskan ya. Kemudian ulama al-fiqh al-islami wa usuluhu ya, annal ifta
bayanu hukmillahi ta'ala bimuqtadal adillah asyariyah ala jihatil umum wa syumul. Jadi kalau sudah berfatwa, maka ya dalil-dalil yang dikemukakan adalah ya jihatul umum wa syumul. Jadi komprehensif ya, komprehensif. Nah, dari keterangannya Darul Ifta Al-Masriyah ya, ada 3 hal. Yang pertama, annahu amaliyatu bayan, yani yata'allaq bil hukm asy-syar'i. Ya. Yang kedua, ya, yata'allaq bil hukm asy-syar'i. Yang ketiga, anna hadzal hukm yanbani ala adillah asy-syar'iyyah ya. Yunbi ala adillah asy-syar'iyyah ya. Diterangi atau dijelaskan adillah asy-syar'iyyah oleh dalil-dalil yang syar'i. Nah, hadza ta'rif la yufarriqu bainal hukmi asy-syar'i wal fatawa ya. Adapun Majma' al-Fiqh al-Islami ya, bayanul hukm asy-syar'i inda su'al anhu qad yakunu bi ghairi su'al bi bayani hukmin nazilah li tashihi awdu'in nas wa tasarrufatihim. Ya. Ternyata tidak hanya ketika ditanya saja, tapi ketika ada perubahan situasi, kalau ulama berpendapat perlu ada fatwa baru ya, maka ya tidak harus diminta, itu pun dikeluarkan fatwa. Contohnya kapan? Ada satu kasus di Indonesia, satu fatwa, ada tashih fatwa ya. Itu terjadi pada tahun 80-an ya, 80-an ketika siapa? Buya Hamka menjadi mufti Al-Jumhuriyah. Ya. Menjadi ketua MUI ya. Ini ada fatwa yang direvisi ya. Begitu juga di beberapa tempat lain. Nah, kalau kita merujuk kepada imam mazhab misalnya, mazhab Imam Syafi'i ya, maka kan ada islah. Di sana ada qaul qadim dengan qaul jadid. Nah, qaul qadim itu direvisi dengan qaul jadid. Kenapa ada perkataan qaul qadim dan qaul jadid? Karena ketika qaul qadim ada, berarti beliau waktu itu masih di Baghdad. Begitu pindah ke Mesir, maka qaulnya jadid. Ya, dalam hal yang sama ada qaul qadim dan qaul jadid. Begitu juga fatwa ya. Saya lupa fatwanya apa, tapi ada berapa fatwa, tidak hanya satu ya, yang fatwanya itu direvisi oleh fatwa yang setelahnya. Ya, nanti bisa dicek nanti. Ini. Nah, fatwa ini dalam Al-Qur'an ya. Wa yastaftunaka fin nisa ya. Ada orang-orang bertanya kepada kamu wahai Muhammad fin nisa, tentang hal wanita. Qulillahu yuftikum fihinna ya. Ini contoh dari Al-Qur'an. Dari yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ya, ini juga Al-Qur'an. Ya ayyuhal malau aftuni, juga Al-Qur'an. Yang selanjutnya Yusuf ayyuhas siddiq aftina fi sab'i baqarat siman ya, ya'kuluhunna sab'un ajaf. Ini juga Al-Qur'an. Ya. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan, juga Al-Qur'an ya. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum, ini juga Al-Qur'an. Ya. Ini yang ke-7 juga ya ayyuhal malaftuni, ini juga Al-Qur'an ya. Nah, ini semuanya ada dalam Quran dan hadis. Nah, tadi
saya sudah sebutkan bahwa al-hukmu asy-syar'i wal fatawa. Apa bedanya? Al-hukmu asy-syar'i khitabullah ya. Al-muta'allaq bi af'alil mukallifin ya. Talaban au iktidaan au takhayyuran ya. Talaban berarti apa? Nanti wajib nanti ya. Al-amru ya dulu alal faur au ala ini wajib ini iktidaan atau takhayyuran ya. Takhayyur berarti apa? Kalau soal takhayyur ada pilihan di situ apa? Mubah sama nadab ya. Amal fatawa wa ya inzalul hukmi asy-syar'i ala waqi'il mustafti. Jadi apa bedanya kalau al-hukmu asy-syar'i khitabullah, tapi kalau al-fatwa itu inzalul hukm asy-syar'i. Jadi hukum syariat ya. Hukum yang mungkin tidak secara kasat mata terlihat dari Al-Qur'an, As-Sunnah, kemudian ijma' qiyas ya sudah dilakukan itu. Ya, tidak secara clear di situ, maka untuk menyikapi yang terjadi pada sekitar kita maka dikeluarkanlah fatwa ya, fatwa. Nah, tadi saya katakan bahwa ketika bicara fatwa ada orang yang berfatwa, berarti mufti ya. Mufti ya, kalau zaman sahabat ya, kapan fatwa mulai ada? Ya ketika Rasul hidup sudah mulai ada ya. Siapa muftinya? Ya Rasul. Ketika sahabat siapa muftinya? Nah, ketika sahabat ini ada beberapa kelompok ulama al-hadis ya. Ada ulama yang ahli hadis, sahabat yang ahli hadis, ada sahabat yang ahli ra'yi. Seperti siapa? Abu Hurairah ahlul hadis, ahlul ra'yi. Yang masih saudaranya Nabi. Masih saudaranya Nabi. Dia termasuk ulama Mekah. Ini kadzdzabal munajjimun walau sodaku ya. Ya, saya ingat itu Deddy Corbuzier ya. Deddy Corbuzier kan dulu terkenal sebagai pesulap ya. Pesulap, tapi dia nggak pernah meramal. Ada pesulap-pesulap yang temennya itu nebak-nebak ya. Nebak-nebak ternyata nggak ada yang benar, tapi ada seorang apa ya yang dianggapnya ya Indonesia kan masih percaya dengan gitu-gitu. Dia nebak banyak hal. Kalau nebak banyak hal ya kemungkinan ada yang benar. Ya, tapi kita harus ingat bahwa kadzdzabal munajjimun walau sodaku ya. Ya dari sekian yang dia ucapkan mungkin dari sekian tebakan mungkin yang benar mungkin dari 100 mungkin 1 ya. Ya. Siapa kira-kira? Ya nanti Ustadz Bisri akan menjelaskan ya tentang al-madzahib. Sudah belum Ustadz Bisri? Ya nanti biar kalian ingat ya. Ada sahabat Nabi yang memang dari awal sudah lebih cenderung untuk menggunakan ya takwilnya daripada yang lainnya ya. Maka Imam Abu Hanifah itu ya salah satu ya ulama ya tabi'in ya, ada yang mengatakan tabi'in, ada yang mengatakan tabi'in yang menggunakan ar-ra'yu ya. Nah, al-mufti berarti orang yang memberi fatwa. Memberi fatwa tadi saya katakan bisa perorangan, bisa lembaga. Kalau dalam konteksnya dulu itu banyak perorangan.
Tapi kalau sekarang lebih banyak lembaga. Ya. Apa bedanya al-mufti wal faqih wal mujtahid? Ya. Ali Jum'ah ini salah satu mufti Ad-Diyar Al-Misriyah ya. Darul Ifta Al-Masriyah ya. Ali Jum'ah dikenal dengan ahli dalam usul fiqh ya. Ini salah satu pembimbing teman saya di Kairo itu, nggak tahu saya selesai atau belum ya. Namanya Mbak Iva ya, beliau pembimbing untuk disertasinya. Wal faqih yastanbitu ahkamullahi ta'ala minal adillah at-tafsiliyah. Ya, wa tilkal ahkam tuhaqqiq maqasid asy-syariah al-kulliyah. Ya. Wal mufti, ya ini yang penting, yadrusul waqi thumma yaltafit ilal fiqh liyakhud minhu hukmallah. Jadi seorang mufti ya, dia tentu belajar fikih dan usul fikih ya. Dia mengambil dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma kalau ada, qiyas kalau ada ya, kalau bisa dikiaskan. Kalau enggak itu semuanya maka ijtihadnya itu ya, yaltafit ilal fiqh liyakhud minhu hukmullah ya, yadrusul waqi. Jadi kalau mufti itu biasanya berkenaan dengan realitas. Maka fatwa Ibnu Taimiyah yang tebalnya sekitar 21 jilid itu, yaitu bukan sekali waktu. Ya. Berarti selama, ya saya menduga itu selama beliau ya ilqa ala ilm ila tullabihi. Ya. Jadi selama itu pula fatwanya itu ditulis. Ya. Nah, bedanya apa tadi? Yadrusul waqi, seorang mufti itu terus yadrusul waqi. Ya, maka kalau di agama lain ya, pendeta itu harus belajar sosiologi antropologi. Karena itu bagian yadrusul waqi. Nah, ulama kita jarang sekali yang yadrusul waqi. Jadi ketika berfatwa ya, akhirnya apa? Ya, orang yang ahli fikih, ahli keuangan, ahli makanan dan lain sebagainya berkumpul. Bukan satu orang, ya, satu orang ya, untuk menentukan suatu fatwa ya. Nanti kita lihat yang al-mujtahid wa min hifdin wa fahmin aktsaril fiqh wa usulihi wa dillati fi masailihi ya. Idza kanat ahliyatuhu tamah yumkinu ma'rifatu ahkam syar'i fiha bidalil wa sairil waqa' idza syaa ya. Al-mujtahid ya tingkatannya lebih ya. Bagaimana hukmul ifta? Hukum meminta, hukum berfatwa. Ya. Ini kebanyakan dari buku-buku yang saya baca fardu kifayah. Saya ingat waktu di Al-Azhar dulu, mulai ketika saya tingkat 3 ya Bu, berarti tingkat 3 berarti bisa semester 5, semester 6. Tingkat 3 berarti tahun ketiga itu baru ada Qadaya Mu'asirah ya. Buku fikih Qadaya Mu'asirah yang di situ ada soal keuangan ya, fatwa-fatwa ulama Al-Azhar terutama tentang keuangan. Nanti baru tingkat 4 itu Qadaya Mu'asirah yang berkenaan dengan kedokteran. Bagaimana bayi tabung dan lain sebagainya. Kalau yang semester 3 berarti tahun ketiga saya kuliah itu tentang bagaimana hukumnya wakaf saham misalnya dan lain sebagainya ya. Itu. Ya. Jadi jelas ya, hukumnya jelas. Kemudian ya, tapi ada kalanya fardu ain, tidak hanya fardu kifayah, ada fardu ain. Apa ya? Ketika apa kok menjadi fardu ain? Alla yujad finnaya ghairal mufti mimman yatamakkan minal ijabah an su'alil mustafti ya. Kalau tidak ada satupun ya,
Selain mufti itu mimman yatamakan al-ijabah, yang bisa meyakinkan pertanyaan tentang yang dari si orang yang bertanya tersebut. Fa in wajada falahu ihalatu alaihi wantaqal lifta min fardil ain ila fardil kifayah. Seandainya ada berarti menjadi fardu kifayah. Jadi satu-satunya misalnya ditanya tentang cryptocurrency, ya. Apa cryptocurrency itu? Ya, binomo itu bukan, itu aplikasi itu. Aplikasi bukan kriptonya. Cryptocurrency ya Bitcoin, terus ada apa lagi? Doge. Apa? Bitcoin, Doge. Doge, terus apa lagi? Ya, itu kripto. Kalau binomo itu aplikasi. An yakunal mas'ul aliman bima su'ila. Tentu ya, al-ifta itu wala yahtaj ila masyaqqah fi tahsilil ijabah. Alla yamna min wujubil jawab mani' kan takunul mas'alah ghairu waqi'ah aw yakunul su'al la manfa'a fihi. Jadi tidak boleh pertanyaan minta fatwa tapi mengada-ngada. Tidak boleh. Ya. Jadi Pak Yai saya minta fatwanya ya. Tapi permasalahan yang kalian adukan adalah mengada-ngada, itu tidak boleh. Ya harus waqi'. Nah, ini dan seterusnya. Hukmul istifta, bagaimana kalau kalian meminta fatwa? Nah, al-istifta liman yajhal hukmallah fil mas'alah wajib syar'i. Kalau bodoh tentang hukum syariat ini wajib syar'i, ya. Liqouli ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Nah, kalau wajib syar'i ishtarata ad-doktor ali jum'ah li hadzal wujud man yuftihi. Jadi harus ada yang berfatwa, ya. Wujub syar'i iya, tapi harus ada orang yang bisa berfatwa. Tadi syarat-syaratnya sudah saya sebutkan. Nah, sekarang ke metode ya. Tadi nanti bisa dibaca. Manhaj al-hay'ah asy-syar'iyyah aw al-wataniyah fi al-fatawa. Jadi Majelis Ulama Indonesia ya. DSN ya. Fatwa MUI DSN ya. Kan ada fatwa MUI, ada fatwa MUI DSN. Ya, ini hay'ah wataniyah fil fatawa ya. Jadi Majelis Ulama Indonesia ya. Yajibu an takunal fatwa mabniyah ala kitabillah was sunnah al-mu'tabarah wa la yukhallif al-maslahah. Ini yang pertama ya. Menurut Majelis Ulama Indonesia, hay'ah asy-syar'iyyah al-wataniyah fil fatawa, yang pertama yaitu. Yang kedua, Allah tukhalif al-ijma' wal qiyas al-mu'tabar wal adillah al-ukhra kal istihsan wal masalih al-mursalah wa saddud dariyah. Ya. Jadi tadi yang awal itu kitab wa sunnah itu ad-dalil al-muttafaq. Ya. Yajib hukumnya. Kalau yang kedua Allah tukhalif al-ijma' wal qiyas wal mu'tabar ya wal adillah al-ukhra kal istihsan wal masalih al mursalah wasad dariyah. Yang ketiga, muraat araul ulama adillatiyah qabla takrirul fatawa. Ya. Jadi harus menghargai ya. Ya, menjaga pendapat para ulama ya qabla takriri al fatawa. Ya. Muraat araul khubara ya fi al masalah al matruhah. Ya, masalah keuangan nggak mungkin saya tanya kepada misalnya kepada ahli mesin ya, nggak mungkin, maka harus ara'ul khubara ya. Tarjih aqwal al ulama inda wujudil ikhtilaf bainahum ma mura'atil fiqh al muqaran wal qawaid al usuliyah al muqaranah al muta'alliqah bitarjih. Ya, di kelas 6 kalian sudah saya jelaskan tentang tarjih, yang kelas 6B apa 6C ini. Nah, tentang tarjih ya. Jadi tarjih ini digunakan ya. Tarjih berarti ada berapa ketentuan ya, nanti diingat-ingat. Nah,
Nah, dasar penetapan fatwa ini sebenarnya terjemah dari tadi. Setiap fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah Rasul yang mu'tabarah serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat ya. Tadi kan sama ini bahasanya. Yajibu an takun al-fatwa mabniyah ala kitabillah wa sunnah al-mu'tabarah wa la yukhalif al-maslahah ya. Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah Rasul, maka fatwa hendaknya tidak bertentangan dengan ijma, qiyas, istihsan, masalih mursalah dan sadud darai. Kan sama ini. Ya. Allah tukhalif al-ijma wal qiyas al-mu'tabar ya. Wal adillah al-ukhra kal istihsan wal masalih mursalah dan sadud darai. Sebelum pengambilan fatwa, pandangan penasihat ahli dihadirkan. Ya, fatwa tentang vaksin tadi sudah dicontohkan. Maka yang ahli kesehatan BP POM ya, yang mengetahui kandungannya itu dihadirkan. Bukan fatwanya tidak dihadiri oleh mereka, semua ahli yang terkait dengan vaksin dihadirkan. Ya, maka kesimpulannya misalnya Sinovac ya haram, tapi boleh digunakan. Ya, karena darurat. Ya, darurat kesehatan. Ya. Begitu juga yang lainnya misalnya. Nah, bagaimana metodenya ya? Tentu yang pertama meninjau pendapat para imam mazhab dan ulama yang mu'tabar ya. Selain tadi ya bersandar kepada kitabullah sunnatillah ya. Yang kedua, masalah yang telah jelas hukumnya disampaikan sebagaimana adanya. Ya, kalau sudah jelas ya sebagaimana adanya. Jika terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu al-jam'u wat taufiq. Ya. Kemarin di usul fiqh ya kelas 6C dan B saya sudah ajarkan tentang al-jam'u ya. Jika titik temu tidak ditemukan, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah dengan menggunakan kaidah usul fiqh muqaran ya. Tadi sudah juga. Jika tidak ditemukan pendapat ya, hukumnya di kalangan para mazhab, maka fatwa didasarkan pada ijtihad jama'i melalui metode bayani, ta'lili ya, istihsani ya, atau istislahi dan syadud darai. Nah, nanti istimbatnya itu. Fatwa harus memperhatikan kemaslahatan umum atau masalih amah dan maqasid asy-syariah. Ya, bagaimana fatwa sudah dikeluarkan tapi kita tidak patuh ya. Nah, tadi di ta'rif ya, di ta'rif fatwa itu ala ghairi wajhil ilzam. Jadi tidak ada keharusan kita mematuhinya. Oke, kalau bahasa Indonesia itu anjuran, ya. Tapi tentunya ya, kalau kita mematuhi ya lebih baik, ya. Tapi tidak ala ghairi wajhil ilzam, itu yang perlu di garis bawahi. Ya, fatwa ulama misalnya tentang Sinovac dan vaksin-vaksin yang lainnya mengatakan bahwa akhirnya pada kesimpulan bahwa itu haram, tapi boleh digunakan karena darurat kesehatan. Ya, itu ala ghairi wajhil ilzam. Ya, jadi tidak harus ya, tapi anjuran. Ketika anjuran itu sebaiknya dilakukan atau tidak? Kalau ada anjuran. Dalam masa pandemi ini dianjurkan bagi seluruh warga untuk melakukan 3M. Sebaiknya dilakukan atau enggak? Nah, ini ya, clear ya jawabannya ya. Oke. Nah, tapi kalau bagaimana kalau sudah fatwanya haram, kemudian kita melihat doruriyahnya seperti apa? Ya, kalau kita tidak vaksin seperti apa? Kalau vaksin seperti apa? Karena saya misalnya mobilitasnya tinggi ya, saya mau nggak mau harus vaksin ya. Itu bagian dari ikhtiar. Ya, ikhtiar.
Ya cari yang halal sih nggak ada, vaksin yang halal nggak ada. Semuanya ya ada unsur yang subuhat yang nggak membolehkan. Yang kedua ya tentang kias, apa fatwa. Ada yang bisa menjelaskan mestinya ini kelas 6. Kan itu sudah pelajaran di waktu kelas 5. Ad-dalil al-muttafaq 'alaiha, ada kitabullah atau Al-Qur'an, as-sunnah, ijma', qiyas. Berfatwa ya tanpa melibatkan pendapat para ulama. Tadi kan sudah disebutkan ya. Pendapat para ahli harus dipertimbangkan dan dihadirkan. Ya. Karena nih fatwa itu bukan untuk diri sendiri, fatwa itu sifatnya untuk orang lain. Ada yang bertanya tentang suatu hal. Ya. Kecuali misalnya kamu ada masalah dalam diri kamu bertanya, sudah baca kitab, sudah baca apapun, ya, kamu beristihad untuk diri kamu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau fatwa ini pasti keluar. Karena adanya fatwa itu karena ada yang meminta penjelasan. Kalau ada yang meminta berarti bukan diri kita sendiri, ada orang lain. Ya, ketika berfatwa menurut ya metode atau manhaj yang ada di negeri kita harus mendatangkan al-khubara, para ahli. Ya, misalnya soal keuangan ya. Tidak cukup para ulama fikih saja, tidak cukup para ulama usul fikih saja, tapi mendatangkan ahli keuangan. Maka lahirlah fatwa-fatwa ya MUI, DSN tentang keuangan. Bagaimana hukumnya tawaruk? Ya, bagaimana hukumnya wakalah bil istithmar dan lain sebagainya dan sebagainya. Majalatul fatwa ya. Apa sih kalau kita bicara ranah fatwa? Ranahnya itu pertama majalut taknin, ya, ranah undang-undang. Fa inna fatwa Majelis Ulama Indonesia ya min maraji' li tashkili al-qawanin al-muta'alliqah bil umur ad-diniyah. Ya. Jadi ranah undang-undang fatwanya ini menjadi rujukan. Misalnya fatwa MUI tahun 2002 tentang wakaf uang. Ya, wakaf uang itu ada tahun 2002. Bolehnya wakaf uang itu sudah ada fatwa. Nah, fatwa ini kemudian diakomodir pada tahun 2004 menjadi undang-undang atau dimasukkan dalam undang-undang wakaf. Dalam undang-undang itu menyatakan bahwa wakaf uang itu boleh. Nah, ini menjadi maraji' ya, majalu taknin ya, ranah hukum. Yang kedua, majal isbatil hukum fil mahkamah. Majalul istima'. Fa inna fatwa Majelis Ulama Indonesia tu'addu min subul tauhidil ummah al-muslimah Indonesia likai tatakawan min iddati al-qabail wal araf, untuk menyatukan umat. Jadi fatwa-fatwa ini untuk menyatukan umat dalam rangka itu. Ini 3 hal ya, fatwa Indonesia. Nah, Mu'tamad al-Fatawa fi Daril Ifta. Apa sandarannya apa? Darul Ifta tentu agak sama. Yang pertama bersandar kepada madzhab al-arba'ah, al-Hanafiyah, al-Malikiyah, asy-Syafi'iyah wal Hanabilah. Kemudian kalau di Mesir juga ada ulama selain al-madzhab al-arba'ah, ada Ja'fariyah, Az-Zaidiyah wal Ibadiyah. Saya dulu waktu belajar fikih muqarron di Al-Azhar, ada dalam perbandingan fikih muqarron itu, fikih perbandingan itu ada mazhab Ja'fariyah, Zaidiyah dan Ibadiyah. Nah, ini kemudian annaha fi takhayyurati ad-diniyah katsirun ma tasau dairatul hujjiyah indaha ila madzahib al-mustahidin. Nah, ini
ada, kalau nanti Ustadz Bisri menjelaskan, ada al-madzahib al-mundarisah, madhab yang hanya sampai pada muridnya. Nanti ada Imam Tobari, Imam Laits ya, dan lain sebagainya. Ya, ini juga disandarkan kalau di Mesir. Dan Darul Ifta itu bimuqarrarat al-majami' al-islamiyah wa ala ra'siha majma' al-buhuts al-islamiyah al-tabi' ilal Azhar Syarif. Jadi Darul Ifta itu selalu bersinergi dengan Al-Azhar, ya, Majma' al-Buhuts al-Islamiyah at-tabi' ilal Azhar Syarif. Karena selama ini mufti Jumhuriyatu Mesir biasanya adalah orang Azhar. Misalnya Said Tantawi, kemudian sekarang siapa, Syekh Al-Azhar Ahmad Thayyib juga pernah jadi mufti. Begitu juga Ali Jum'ah. Nah ini Mesir ya. Darul Ifta multazimah bima sadaru anid dar kal muassasah wala tu'arid ma sadaru anha illa taghyiril jihad al-arba. Jadi apa yang sudah dikeluarkan ya tentu tidak menyalahi ya, kalau kecuali ada fatwa baru. Nah, kemudian Al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts wal Ifta di Saudi. Nah, Saudi ini ada sedikit berbeda karena Saudi masih ya berpedoman kepada dia ada sebagian ulama yang berpedoman seperti mazhab Imam Malik bahwa amaliyatu ahlul Madinah wa amaliyatu sahabah itu dipertimbangkan dalam fatwanya. Selain tadi yang 4 tadi, ya. Nah, kemudian bagaimana ya al-ifta al-jamaiyah, terjadinya fatwa secara kolektif itu bisa terjadi kapan ya? Ada kalanya melalui Hay'ah Fiqhiyah Alamiyah, melalui apa yang namanya Hay'ah Fiqhiyah Alamiyah ya. Suatu organisasi fikih yang sifatnya internasional ya. Kemudian Hay'ah Fiqhiyah Dauliyah ya, organisasi fikih ya yang sifatnya nasional. Kemudian ada nadawat mu'tamarat alamiyah, ada seminar, ada workshop, ada yang sifatnya internasional. Hay'at fiqhiyah ala mustawal muassasat wal jam'iyat ay lujan al-ilmiyah. Ada kalanya organisasi fikih yang setara pada al-muassasat al-jam'iyat ya, setara dengan organisasi ormas ya, keagamaan, al-lujan al-ilmiyah atau lajnah lajah ilmiah fi syarikat al-islamiyah ya, dalam jaringan-jaringan ataupun dalam masyarakat Islam, dalam negara Islam. Mislu al-hay'ah asyariyah bi syirkati rajhi wa ghairiha. Syirkah ya, dalam di perusahaan Ar-Rajhi ya. Ar-Rajhi ini bank di Saudi Arabia tapi sudah merambah kemana-mana. Ini ada namanya Dewan Syariahnya. Di Indonesia juga ada. Nah, ada 3 metode yang biasanya diambil oleh para ulama dalam berfatwa. Yang pertama minhajut tadyiq wa tasydid ya. Biasanya ini disebabkan oleh qillatul ilm bi asyrari syariah. Yang kedua karena ada ta'assub, maka fatwanya itu at-tadyiq wa tasydid ya. Kemudian ada minhajut tasahul wa tafrid. Ini di Indonesia ke arah ini ya. Yang misalnya ada ulama madzhab misalnya bagaimana hukumnya dalam dia diambil yang paling mudah buat umatnya. Ini ada yang seperti itu. Nah, yang terakhir minhajut tawassut. Nah, ini sebagian besar ya ulama berfatwa itu tawassut ya, yang moderat. Nah, syariah al-islamiyah syariah wasat ya. Ini kurang alif. Wal ummah al-islamiyah ummatu wasat wa ahlus sunnah binisbah lil furuq wasat ya. Qala Allah Ta'ala, ini wasatiyah ya. Nah, yang terakhir bagaimana istimbat ketika kita berfatwa? Ada 3 tadi. Apa? Bayani, ta'lili sama istislahi. Bayani apa? Bayani
Jadi bayani itu ketika ada ayat Al-Qur'an ya dijelaskan dari teksnya. Ya, teksnya. Ya, ini berarti hukumnya sudah agak clear di situ ya. Agak clear. Kemudian ta'lili bagaimana? Ta'lili. Kalau dalam Al-Qur'an ataupun sunnah itu secara implisit ya. Secara implisit itu terlihat ada hukumnya. Nah, itu dijelaskan melalui istinbatnya menggunakan ta'lili. Nah, istislahi kalau tidak terlihat ya sudah melakukan ijma qiyas tidak terlihat maka menggunakan istislahi. Artinya yang pertama itu kita menggunakan kitabullah wa sunnatihi karena di situ sudah agak clear. Nah, kemudian kalau itu ada kalanya kita menggunakan ta'lili karena sudah ada tanda-tanda tapi tidak begitu jelas. Kemudian kalau tidak ada tanda-tanda sama sekali maka kita menggunakan istislahi ya yang berpedoman pada maqasid asy-syariah dan maslahatul ummah. Itu ya. Jadi istinbatnya bahwa metode atau pengambilan istinbatnya ada bayani, ta'lili dan istislahi. Ya, kalau masih bisa yang bayani kita gunakan bayani. Kalau sudah nggak bisa dengan menggunakan ta'lili, kalau tidak bisa baru istislahi.